Salat tahiyatul masjid. Ada anjuran untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid saat memasuki masjid. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Hendaklah kita mengingatkan kerabat kita yang mendatangi masjid dan lupa melaksanakan sholat tahiyatul masjid tanpa ada uzur untuk segera melaksanakannya. Apabila telah terlalu lama di dalam masjid dan tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka sholat tahiyatul yang dilakukan setelahnya hilang. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala salli rakaatain. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di masjid. Beliau bersabda ketika itu, lakukanlah salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah dan dimakruhkan untuk tidak melakukan salat tahiyatul masjid ketika tidak ada uzur. Salat tahiyatul masjid tidaklah mesti dengan niat tahiyatul masjid. Ulama Syafi'iyah mengatakan, apabila seseorang berniat salat fardu dan tahiyatul masjid sekaligus, maka ia tetap mendapatkan pahala salat tahiyatul masjid. Apabila seseorang berulang kali masuk masjid, misalnya seperti keluar untuk buang air saat sedang menghadiri majelis ilmu, maka disunnahkan salat tahiyatul masjid setiap kali masuk. Apabila khatib sudah naik mimbar khutbah Jumat, maka hendaklah mengerjakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Mengerjakan salat tahiyatul masjid adalah sebagai penghormatan terhadap masjid, sebagaimana seseorang masuk ke rumahnya dengan mengawali ucapan salam, dan juga sebagaimana seseorang yang mengucapkan salam kepada sahabatnya di saat keduanya bertemu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ilmu agama serta senantiasa dapat mengamalkan dan mendakwahkannya. Barakallahu fikum.